Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Mem Dewi Mutiara Indah Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah Cross Cultural Understanding. Sebelum itu, perkenalkan kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Aulia Zahra, dan rekan-rekan saya. Saya Kayla Mutia Widianto. Saya Nailal Amani Solihah. Saya Rizky Cynthia Putri. Jadi pada kesempatan ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Culture Shock. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada slide pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mutia. Dipersilahkan. Jadi yang pertama ada slide yaitu latar belakang. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga seseorang yang berpindah ke daerah lain perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya yang baru. Dalam proses tersebut, tidak jarang seseorang mengalami culture shock atau gegar budaya. Kondisi ini muncul ketika seseorang merasa asing terhadap kebiasaan, nilai, maupun pola kehidupan yang berbeda dari daerah asalnya. Berdasarkan kondisi tersebut, kami tertarik mengkaji pengalamannya Alvin, seorang perantau asal Palembang yang bekerja di Jakarta. Pengalaman Alvin menunjukkan bahwa perbedaan budaya antar daerah di Indonesia juga dapat menimbulkan tantangan dalam proses adaptasi. Selanjutnya ada pengertian culture shock. Menurut Oberg, tahun 1960, culture shock adalah kondisi kecemasan yang muncul ketika seseorang kehilangan tanda-tanda dan kebiasaan sosial yang biasa ditemui di lingkungan asalnya. Sementara itu, Adler menjelaskan bahwa culture shock merupakan respons emosional yang muncul ketika seseorang menghadapi nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda dari budaya asalnya. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa culture shock adalah proses penyesuaian diri yang terjadi ketika seseorang memasuki lingkungan budaya yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara, Alvin merupakan pekerja asal Palembang yang merantau ke Jakarta untuk memperoleh peluang kerja yang lebih baik. Sebelum datang ke Jakarta, Alvin menganggap Jakarta sebagai kota yang menawarkan banyak kesempatan untuk berkembang. Namun setelah tinggal di Jakarta, ia merasa berbagai perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan daerah asalnya. Perbedaan tersebut meliputi tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi, kemacetan lalu lintas, penggunaan transportasi umum yang lebih kompleks, biaya hidup yang lebih besar, serta penggunaan istilah-istilah yang belum familiar baginya. Berbagai perbedaan tersebut menjadi faktor yang menyebabkan Alvin mengalami culture shock pada awal adaptasinya di Jakarta. Oke, baik. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan tentang tahapan culture shock. Tahapan culture shock berdasarkan teori U-curves yang dikemukakan oleh Lisgard pada tahun 1955. Menurut teori ini, proses adaptasi seorang terhadap lingkungan budaya baru tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui 4 tahap, yaitu honeymoon, frustration, adjustment, dan adaptation. Pengalaman Alvin juga menunjukkan keempat tahapan tersebut. Pada tahap pertama, yaitu honeymoon phase, pada tahap ini biasanya seseorang itu merasa tertarik atau antusias dan memiliki harapan positif terhadap lingkungan barunya. Hal tersebut terjadi pada Alvin juga sebelum datang ke Jakarta. Tadi yang sudah disebutkan kan, berdasarkan hasil wawancara juga, ia menganggap bahwa Jakarta itu sebagai kota yang memiliki banyak peluang untuk bekerja dan mengembangkan karirnya. Ia memiliki banyak
ia memilih merantau karena percaya bahwa Jakarta itu dapat membantu mewujudkan impian dan masa depannya yang lebih baik. Jadi pada fase ini Alvin lebih fokus pada peluang yang ada dibandingkan tantangan yang mungkin dihadapinya. Namun setelah mulai tinggal di Jakarta, Alvin memasuki fase frustration phase. Pada tahap ini seseorang mulai menyadari berbagai perbedaan budaya sehingga muncul rasa tidak nyaman atau kebingungan. Alvin sendiri merasa terkejut dengan kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan ritme kehidupan masyarakat. Di mana Jakarta itu jauh lebih cepat dibandingkan di Palembang. Selain itu, ia juga mengalami kesulitan menggunakan transportasi umum seperti Jakarta dan Jaklingko karena sebelumnya lebih terbiasa menggunakan kendaraan pribadi. Tidak hanya itu, ia juga harus menyesuaikan diri dengan perbedaan makanan, ukuran tempat tinggal yang lebih kecil dengan harga yang sama. Serta istilah-istilah seperti goceng atau gocap dan yang awalnya tuh belum ia pahami. Berbagai perbedaan inilah yang menjadi bentuk culture shock yang dialami oleh Alvin. Tapi meskipun menghadapi banyak kesulitan, Alvin sendiri kemudian memasuki adjustment phase. Pada tahap ini seseorang mulai mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Alvin berusaha belajar dari teman-teman kerjanya dengan banyak bertanya mengenai kebiasaan masyarakat Jakarta. Selain itu juga ia memanfaatkan internet dan berbagai aplikasi digital untuk memahami sistem transportasi, mencari makan dan mengenal lingkungan sekitarnya. Dengan kemauan untuk belajar dan beradaptasi itulah kesulitan yang dihadapi sebelumnya mulai berkurang. Lalu tahap terakhir ada adaptation phase, yaitu di mana fase ini ketika seseorang tuh sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan budaya yang baru. Berdasarkan hasil wawancara yang kita analisis ini, Alvin mengaku mulai merasa nyaman setelah sekitar 2 bulan tinggal di Jakarta. Ia sudah memahami cara menggunakan transportasi umum, mengenali lokasi-lokasi penting, serta mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Perbedaan yang sebelumnya menjadi hambatan ini telah menjadi bagian dari rutinasinya. Jadi pengalaman Alvin menunjukkan bahwa proses adaptasi budaya memang berlangsung secara bertahap dan sesuai dengan teori U-curves yang dikemukakan oleh Lisgard. Slide selanjutnya, Kak. Lalu berdasarkan hasil wawancara juga kami menemukan sebentar. Kami menemukan bahwa proses adaptasi Alvin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan tentunya juga ada faktor penghambatnya. Dalam faktor pendukung sendiri, yang pertama adalah dukungan sosial, terutama dari teman-teman kerjanya. Menurut kami selaku kelompok yang menganalisis faktor ini menjadi yang paling penting karena ketika seseorang berada di dalam lingkungan yang baru, informasi mengenai cara beradaptasi biasanya diperoleh dari orang-orang di sekitarnya. Dalam kasus Alvin ini, teman-teman kerjanya yang membantu mengenalkan dengan lingkungan Jakarta dan menjelaskan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya belum ia pahami. Lalu faktor keduanya adalah dukungan keluarga. Meskipun Alvin ini tinggal jauh dari kampung halamannya gitu, dukungan dari keluarga memberikan rasa aman dan motivasi sehingga ia tidak merasa sendirian selama menjalani proses adaptasi tersebut. Selain itu, kemudahan akses informasi juga sangat membantu nih. Alvin dapat memanfaatkan internet dan berbagai aplikasi. Aplikasi digital untuk memahami sistem transportasi, mencari informasi lokasi, hingga mengenal lingkungan tempat tinggalnya. Menurut kami, perkembangan teknologi membuat proses adaptasi saat ini menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya yang minim informasi.
Terus faktor pendukung lainnya adalah kepribadian Alvin sendiri yang cukup terbuka. Dari hasil wawancara yang terlihat bahwa Alvin ini tidak ragu untuk bertanya dan berinteraksi dengan orang lain. Sikap seperti ini sangat membantu karena seseorang yang terbuka cenderung lebih cepat untuk memahami lingkungan barunya. Di sisi lain terdapat juga faktor-faktor penghambat. Salah satunya adalah perbedaan sistem transportasi. Jika di Palembang ini, memang Alvin mengatakan lebih terbiasa menggunakan kendaraan pribadinya. Lalu di Jakarta, ia harus memahami berbagai jenis transportasi umum yang memiliki sistem yang berbeda. Lalu faktor penghambat berikutnya adalah perbedaan makanan dan biaya hidup. Alvin perlu menyesuaikan diri dengan makanan yang berbeda dari daerah asalnya. Selain itu kan biaya hidup di Jakarta ini lebih tinggi eh, eh, kampung asalnya yang menjadikan tantangan tersendiri bagi Alvin. Alvin juga mengalami hambatan karena pada awalnya kedatangan belum memiliki banyak kenalan. Kondisi tersebut membuat proses penyesuaiannya berlangsung lebih sulit karena tidak ada orang yang dapat dimintai bantuan atau informasi. Jadi dari hasil analisis kami dapat disimpulkan bahwa keberhasilan adaptasi Alvin ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan pribadi saja, tetapi juga oleh dukungan sosial dan lingkungan yang membantunya menghadapi berbagai tantangan selama proses culture shock ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nailal Amani. Baik, selanjutnya ada analisis pengalaman Alvin dalam perspektif CCO. Yang pertama itu ada cross cultural awareness. Cross cultural awareness adalah kesadaran seseorang terhadap adanya perbedaan budaya antar dirinya dengan budaya lain. Dari pengalaman Alvin menyadari adanya perbedaan budaya antara Palembang dan Jakarta, seperti ritme hidup yang lebih cepat, pola komunikasi, serta kebiasaan menggunakan transportasi umum. Kesadaran ini menjadi langkah awal dalam proses adaptasinya. Yang kedua itu ada cross cultural sensitive. Cross cultural sensitive adalah merupakan kemampuan seseorang untuk menghargai dan menerima perbedaan budaya tanpa memberi penilaian negatif terhadap budaya lain. Dan dari pengalaman Alvin tidak memandang perbedaan budaya sebagai sesuatu yang negatif. Ia berusaha memahami alasan dibalik kebiasaan masyarakat Jakarta dan menunjukkan sikap terbuka terhadap lingkungan barunya. Dan yang ketiga itu yang ketiga itu ada cross cultural competence. Cross cultural competence adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan beradaptasi secara efektif dalam lingkungan budaya yang berbeda. Dalam pengalaman Alvin mampu menyesuaikan diri dengan budaya Jakarta seperti menggunakan transportasi umum, memahami istilah sehari-hari, dan membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dan refleksi selanjutnya, hasil dari wawancara kami bahwa culture shock tidak hanya terjadi saat berpindah ke negara lain, tetapi juga ketika berpindah ke daerah dengan budaya yang berbeda. Pengalaman Alvin menunjukkan bahwa perbedaan pola hidup, bahasa, dan kebiasaan dapat menimbulkan rasa asing pada awalnya. Namun, dengan sikap terbuka, kemauan untuk belajar, serta dukungan dari lingkungan sekitar, Alvin mampu beradaptasi dengan baik. Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa perbedaan budaya bukanlah hambatan, melainkan kesempatan untuk menambah pengalaman dan memperluas wawasan.
Dan selanjutnya, Jadi kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Alvin mengalami culture shock setelah berpindah dari Palembang ke Jakarta. Culture shock tersebut muncul karena adanya perbedaan budaya yang terlihat dalam gaya hidup masyarakat, sistem transportasi, pola komunikasi, lingkungan tempat tinggal, dan kebiasaan sehari-hari. Berdasarkan teori U-curve yang dikemukakan oleh Weisgard, pengalaman Alvin menunjukkan 4 tahapan culture shock, yaitu honeymoon, frustration, adjustment, dan adaptation. Tahapan tersebut terlihat jelas dari perubahan yang dialami Alvin sejak pertama kali datang hingga akhirnya mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di Jakarta. Selain itu, hasil analisis menggunakan perspektif cross-culture understanding menunjukkan bahwa Alvin mengalami perkembangan dari tahap kesadaran budaya atau cross-culture awareness, kemudian sensitivitas budaya atau cross-culture sensitivity hingga kompetensi budaya atau cross-culture competence. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan adaptasi tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tapi juga oleh sikap individu dalam memahami dan menerima perbedaan budaya yang ada. Slide selanjutnya. Sebagai saran, menurut kelompok kami, seseorang yang akan berpindah ke lingkungan budaya atau sebaliknya mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan mempelajari kebiasaan, cara berkomunikasi, dan budaya masyarakat setempat. Cara berkomunikasi dan budaya masyarakat setempat. Dengan begitu, proses adaptasi akan menjadi lebih mudah dan dapat mengurangi terjadinya culture shock yang berlebihan. Selain itu, sikap terbuka terhadap perbedaan budaya juga sangat penting karena dapat membantu seseorang lebih mudah menerima lingkungan baru. Di sisi lain, dukungan dari masyarakat sekitar juga memiliki peran yang besar. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka terhadap para pendatang agar mereka dapat beradaptasi dengan lebih cepat dan nyaman. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penyampaian. Terima kasih atas perhatian Mem dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami kami perwakilan dari kelompok 7. Saya sendiri Siti Aulia Zahra dan teman saya Kayla Mutia. Jadi kita di sini akan mengerjakan tugas mata kuliah Cross Cultural Understanding. Di video kali ini kita akan melakukan wawancara mengenai pengalaman culture shock atau keterkejutan budaya yang pernah dialami oleh narasumber yang nanti akan berkenalan dengan kita ketika berada di lingkungan dengan budaya yang berbeda dari budaya yang sebelumnya. Melalui wawancara ini kami ingin mengetahui bagaimana pengalaman narasumber saat pertama kali berada di lingkungan baru, kesulitan yang dihadapi, dan proses penyesuaian diri apa yang dilakukan hingga akhirnya dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Kak Alvin yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman bersama kami. Baik, untuk memulai wawancara, boleh perkenalkan diri dulu nggak Kak Alvin, nama kita? Oke, kenalin nama saya Alvin Kurniawan, saya dari Palembang, Sumatera Selatan, lulusan Universitas Indo Global Mandiri, jurusan Sistem Informasi. Kemudian umur saya sekarang ya masuk ke 23 ya. Terus apa lagi ya? Hobi saya kemarin sih olahraga ya, tapi sekarang tidak sempat karena kerja. Oke, itu aja. Saya datang sini
Iya, makasih Kak Dah, Alvin. dari Eh, Palembang. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat Kak Alvin itu datang atau tinggal di daerah ini? Oh ya, Oh sebelumnya iya, Kak Alvin dari kebetulan saya Palembang berarti kesini. kemana? Ke Jakarta ya? Iya, betul, langsung ke Jakarta. Oh, yang ngebuat Kak Alvin datang atau tinggal di Jakarta ini apa Kak? Kebetulan saya dapat kerjanya di sini sih. Jadi saya pertama kali ke sini juga karena kerja, dapat kerja di sini kebetulan lolos dan langsung ke Jakarta, kemudian tinggal di daerah Palmerah, kemudian ya ngekos lah. Oke. Oke. Terus saat pertama kali kakak datang ke Jakarta nih, kan lingkungannya baru nih ya. Menurut Kak Alpin, Hmm. kesan dan perasaan Kak Alpin dengan Jakarta ini tuh apa sih? Shock sih, kayak apa ya, padat banget, orang-orangnya juga kayak cepet-cepet banget. Kan soalnya kan kalau di Palembang itu nggak sepadat di sini, kayak ada jam hektiknya, kayak misalkan sore, itu pun nggak yang terlalu macet ya, kayak nggak yang sampai berjam-jam. Kalau di sini kayak pagi macet berjam-jam, terus belum lagi transportasi umumnya ya, walaupun rame transportasi umumnya tetap aja kita kayak harus nunggu untuk beberapa bus kemudian dan harus desek-desekan juga sih Oh iya. gitu. Dan shock juga karena di sini orangnya banyak yang jalan kaki. Kalau di Palembang itu hampir nggak ada orang jalan kaki di Oh, trotoar oh jarang ya Kak? gitu, jarang. Oke. Terus aku penasaran banget apa hal yang paling menarik dan membuat kakak tuh antusias itu pada saat kayak pertama kali datang gitu ke Jakarta, yang Oh, menarik pasti dan dong. ngebuat antusias. Tentunya dong. Kalau dibilangin menarik dan antusias ya karena kita kan tahu kalau Jakarta itu kan sebagai ibu kota ya. Siapa yang gak pengen datang ke ibu kota yang dimana katanya tempat orang mengadu nasib ya. Semua orang bisa jadi apa aja, kayak semua tempat kotanya mimpi lah. Kota membangun mimpi ya. Jadi kayak siapa yang nggak tertarik buat membangun karir, memulai karir, atau kayak seenggaknya berkenalan dengan orang-orang yang udah tinggal di Jakarta sebelumnya. Gitu sih. Oh, Jadi oke. kayak sangat excited lah. Excited banget. Iya Ya. benar. Oke. Eh, terus aku penasaran banget setelah beberapa waktu tinggal di Jakarta ini, kesulitan apa yang menurut kakak mulai dirasain nih selama tinggal di Jakarta? Kayak pertama-tama tuh apa sih rasa sulitnya? Apakah bahasa atau Hmm. kayak gimana? Ya, mungkin pertama kali agak shock ya. Kalau di sini, soalnya saya ngekos tuh pertama kali kosan ya mungkin ya. Soalnya di sana tuh, di sini kosan itu untuk lantai 5 sampai lantai 6 pakai tangga itu normal ya. Kalau di Palembang itu mungkin paling tinggi itu 3 lantai untuk sebuah kosan ya. Kalau di sini sampai mungkin 5 sampai 6 lantai pakai tangga juga masih ada. Iya, Dan juga untuk ukurannya, ukuran kosan itu kayak untuk harga yang lumayan range mahal di Palembang itu di sini yang di sini itu kecil banget untuk ukuran itu, untuk harga segitu kecil banget dan sumpah lah kalau bisa dibilang ya pertama kali ya. Jadi kayak rasanya was-was aja gitu dengan kondisi kosan yang sepetak, dengan saya yang biasanya tinggal lumayan lega, jadi shock aja. jadi Kemudian kayak untuk kesulitan satu lagi saya, iya kayak ya, orang-orangnya tuh kayak banyak banget ya Kak. ya bener banyak banget dan kosan juga sempit lorong ininya. Terus Hmm, bahkan saya tuh kosan saya sebelumnya itu bukan lantai, jadi kayak tambahan itu, tambahan apa ya bisa disebut kayak besi-besi tambahan gitu, alas besi gitu, bukan lantai. Ya Kalau selain begitulah, itu apa was-was lagi juga. Kak menurut Kakak? Mungkin apa ya? Makan ya. Makan di sini kayaknya ya makan saya susahan cari makan sih di sini. Di Kenapa sini tuh Kak? Maksudnya rata-rata nggak pada cocok dengan lidah atau pada gimana? nggak cocok ya, mungkin kurang cocok di lidah atau Mm-mm. gimana gitu ya. Biasanya kan paling di sini apa ya, nasi padang, kerak telur, masih kayak rindu masakan orang tua. Oh gitu ya betul betul. Menyesuaikan, masih bingung biasanya kayak makan dimasakin
tinggal makan. Sekarang kayak harus keluar. Iya, harus nyari sendiri ya, Kak, Ben- kalau anak kos tuh. Ya bener, saya nggak bisa masak, Mami. Terus kakak nih pernah nggak sih ngalamin tuh kayak bingung atau salah paham karena perbedaan bahasa atau kebiasaan atau cara berkomunikasinya Ah, nih? Bisa diceritain nggak kayak ada hal yang kayak di Palembang sama di sini tuh kayak perbedaan bahasanya tuh apa namanya beda banget gitu. oh iya, mungkin pertama kali kagok ya, soalnya yang biasanya mainly Palembang, sekarang kan saya harus menyesuaikan bahasa Indonesia ya. Iya benar. Pertama kali saya pas kerja itu malahan saya dibilangin nasabah notice kayak customer saya notice, kamu bukan orang sini ya. Oh iya Pak, saya bukan dari sini, saya dari Sumatera Selatan. Oh iya, kelihatan dari bahasa kamu ngomong itu logatnya tuh masih nggak bukan bukan sini banget kan, bukan orang sini banget. Jadi ke ya ciri khas Sumateranya masih ke bawah gitu. Jadi ya begitu penyesuaian kata-kata kadang ada beberapa kata yang saya juga kurang ngerti kayak misalkan untuk pecahan uang, gope, pego, Oh iya iya. apa ya gitu saya kurang paham juga ya. Yang kayak Harusnya di sini gocap kan gitu udah ya Kak, bahasa yang kayak cepe gitu. gocap, pego, gicepe, terus ya kalau goceng gitu-gitu tuh kurang ngerti juga dengan Oke. istilah-istilah mereka di sini lah. Jadi Hmm. harus menyesuaikan lagi sih. Oke, pertanyaan selanjutnya bisa diituin kamu, Ti. Oke, aku pengen nanya juga nih Kak. Eh, Ya, apa yang Kak Alvin lakuin nih untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru? tentunya kalau saya sebenarnya saya senang ngobrol sih, saya senang cerita, saya senang ngegali orang, cerita kayak mencari kesamaan lah yang bisa digali. Gitu sih saya ngobrol lebih ke lewat ngobrol. Kalau Hmm. ada hobi yang sama bisa didalemin atau kayak misalkan main bareng gimana gitu. Membahas hobi yang sama. Terus ya nongkrong-nongkrong sih kayak bisa bercerita kayak gimana kita tuh memandang suatu hal tuh dari masing-masing orang tuh gimana. Jadi itu cara Menyesuaikan diri. nyesuaiin dirinya ya, kayak gitu ya, menyesuaikan diri dengan Lebih ke orang-orang di sekitar. ngobrol, ya ngobrol, ngajak mereka ngomong, eh, berbagi ya hobi masing-masing orang gitu. Saling Hmm. cerita lah. Pada proses itu, proses penyesuaian diri ya, siapa sih yang paling ngebantu Kak Alvin nih dalam adaptasi di lingkungan baru? Ada nggak Oh, nih? tentunya tentunya orang-orang terdekat ya. Kayak pertama kali mungkin gue kesini kan yang paling pertama gue temuin ya anak-anak Beli ya. Si kayak Kayla sendiri ya. Kayla, makasih juga buat Kayla. Terus dan Sama-sama. teman-teman lain. Ya, kayak misalkan something kayak halnya rute TJ aja ya. Kayak masih kan Mm. anak-anak sini udah paham ya. Kayak si dikasih tahu anak-anak BLI kan. Gue kan nggak tahu rute kan. Jadi ya begitulah. Lebih ke Jadi anak-anak yang hmm, jadi kayak teman-teman lah ya, teman-teman ya pertama kali teman-teman sih. yang ketemu. Iya teman-teman. Teman orang-orang sekitar lah. Kapan nih Kak Alvin mulai merasa nyaman atau kayak terbiasa sama lingkungan sekitar Kak Alvin yang baru gitu? Lumayan sih saya kayak mungkin berapa bulan gitu. Soalnya awal-awal masih shock juga. Paling kayak bisa nikmatin kayak 2 bulan mungkin udah kayak udah biasa aja gitu ngejalanin rutinitas nyari makan, Hmm. pulang kerja, nyari makan, terus ngantar cucian, terus mandi, siap-siap tidur, gitu sih. Udah mulai Kayak terbiasa terlalu berarti di bulan kedua lah ya. dia bulan kedua udah Bulan kedua. oke sih, udah berjalan lancar. Berarti cepet ya adaptasinya, termasuk cepet lah. Cepet sih sebenarnya. Saya orangnya juga nggak introvert banget. Gitu. Saya mudah beradaptasi sih. Perubahan terbesar apa yang dirasain sama Kak Alvin di saat kayak perubahan terbesar apa nih yang Kak Alvin rasain dibanding saat pertama kali datang? Jadi kayak pertama kali datang kan pasti shock. Cuma nih
perubahan apa lagi yang bikin kayak eh yang Kak Alvin rasain gitu? Perubahan mungkin udah mulai apa ya? Udah mulai ya biasa aja, nggak kayak yang shock-shock banget. Kemudian kalau perubahan nggak ada, paling kayak lebih sekarang sih perubahan lebih udah bisa mengatur ya. Kalau dulu kayak gue makan yang penting makan lah, pesen mulu. Kalau sekarang gue udah mulai peduli lah dengan pola gue makan. Biasa gue beli warteg, beli yang sehat-sehat, ikan, tahu. Kemudian gue ke warung beli pisang, beli buah, gitu-gitulah. Pokoknya udah mulai ya nyaman-nyaman aja sih. Berarti kayak kalau misalkan dulu pertama kali datang masih bingung mau makan apa, makanan apa yang cocok, tapi Ya, sekarang makan sembarang. udah tahu lah ya yang cocok tuh apa dan segala Iya, macam. udah tahu yang mana yang mau dimakan. Dan udah tahu tempat-tempatnya juga mau di mana mau nyarinya. Em, Selanjutnya, menurut Kak Alvin nih, faktor apa sih yang paling membantu atau menghambat proses adaptasinya Kak Alvin pas nyampe Jakarta? Yang paling cepet, yang paling membantu sih orang-orangnya ya. Orang-orangnya, terus kayak informasi di mana-mana ya. Kayak misalkan tentang rute CJ juga kita bisa pakai aplikasi. Dan kalau misalkan nggak tahu juga ada Google Map. Nanya orang sekitar. Yang paling mempersulit sih apa ya, nggak ada yang dikenal. Mungkin awal-awal nggak ada yang dikenal kan, jadi kayak bingung mau ke sini mau ke sana itu gimana gimana. Nah, bingung aja sih, nggak ada yang dikenal. Jadi nggak karena nggak ada teman atau keluarga juga di Jakarta, jadi agak susah Nah lah ya benar, untuk pertama kali datang ke iya Jakarta. Bingung lah kayak ya, tempat apa nih gitu. iya Nggak ada yang mau kemana. kenalin lah istilahnya. Iya, ya untungnya ada kalian ini. Hai. Terus Oke. pelajaran apa yang Kak Alvin dapat dari pengalaman menghadapi perbedaan budaya di antara Palembang sama di Jakarta? Pengalaman apa yang didapat? Pengalaman mungkin ya apa ya, perbedaan budaya kayak orang-orang di sini kayak cepet-cepet banget mau buru-buru, jadi kita mau nggak mau terbiasa juga ya jadi cepet-cepet ya. Yang gak ini diburu-buruin sih kayak di kerjaan kan, kayak yang harusnya bisa santai, yang gak yang terlalu buru-buru ini diburu-buruin banget begitu. Jadi kayak keikutlah dengan kecepatan mereka, mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Jadi lebih kayak orang ada sense of urgency-nya lah ya. Iya Jadi benar. cepet. Kayaknya ngikutin alur aja sih. Terus nih menurut Kak Alvin, apa Hmm. yang paling menyebabkan Kak Alvin ini mengalami shock pada saat itu? Pada saat mana yang Pada saat baru perpindahan, apa kayak proses adaptasinya? pindah adaptasi dari kota sebelumnya, Mm-mm. paling buat shock. Iya sih, biasanya kan kalau saya kemana-mana itu kan saya bawa kendaraan sendiri. Di sini kan Transum, transportasi umum. Terus kemudian untuk ada beberapa tempat juga yang nggak bisa dijangkau Transum gitu. Jadi kayak, dan harus beberapa kendaraan ya. Misalkan kita mau ke suatu tempatnya itu kayak kita tuh harus naik Jaklingko, kemudian stop di sini, jalan kaki berapa puluh meter, terus buat ke halte, naik ke halte. Itu misalkan kita haltenya itu terakhir drop pointnya itu nggak sampai titik lokasi dan kita harus naik Gojek ke lokasi Hmm. tersebut gitu. Jadi kayak beberapa transportasi umum lah Berarti gitu. berarti culture shocknya tuh lebih ke transportasi lah ya, kayak Iya, ribet kalau di transportasi Jakarta sama, tuh harus nyambung ini itu segala macam. iya transportasi umum sama orang-orangnya dan kemacetannya. Oke. Eh, apa yang paling membantu Kak Alvin saat mengatasi culture shock tersebut?
Yang paling ngebantu sih ya temen, terus kayak yang tadi kalau misalkan ini kita tinggal lihat TikTok sih, kayak hacknya gimana, cara kesini, atau kayak lihat apps TJ buat kita ini. Lihat apps TJ kan misalkan kita cari suatu tempat, diarahin sih langsung. Biasakan kayak naik jak 11 ke sini, kemudian stop, terus naik ke halte, gitu sih. Lingkungannya sih. Dan orang tua pastinya, orang tua saya tidak membolehkan saya pulang segera. Dipaksa oleh keadaan. Oke, lanjut. Oke, kayaknya udah cukup deh, Kalvin. Makasih banget ya untuk Oke, jawaban-jawabannya. sama-sama. Jawaban dan pengalamannya, cerita yang disampaikan tadi sangat membantu untuk memahami bagaimana Oke, proses culture shock dan adaptasi kakak ketika berada oke. di lingkungan budaya yang berbeda. Mungkin itu saja wawancara yang dapat kami lakukan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak kepada Kak Alvin juga yang sudah berbagi pengalaman dan cerita bersama. Dari wawancara ini juga kami belajar bahwa beradaptasi itu dengan lingkungan dan budaya baru memang tidak selalu mudah. Tetapi dengan sikap yang terbuka dan kemauan tadi untuk belajar juga kan bisa untuk disesuaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.